Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang cara menaikkan channel Stewarti nih teman-teman. Karena ada yang bertanya juga gimana cara naikin mentalnya teman-teman. Dan di sini kebetulan saya punya ikan Stewarti yang emang udah flaring tangan. Dan untuk ukurannya itu kurang lebih 5-6 cm seukuran jari telunjuk ya. Waktu itu saya pelihara itu, pertama saya keep itu di ukuran 2-3 cm teman-teman ya, seukuran kelingking lah ya, tapi enggak sepanjang kelingking juga kayak gitu ya. Pokoknya masih baby teman-teman, dan sekarang ya udah lumayan. Untuk dari flaring kaca udah bagus lah, udah lumayan, udah stabil kalau untuk kaca teman-teman. Tapi untuk tangan juga udah lumayan juga. Nah di sini kebetulan ikannya itu lagi sakit teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat kepalanya itu terkena hit teman-teman. Tapi di sini kita membahasnya itu tentang mental, jadi saya nggak bahas dulu teman-teman ya. Dan untuk warna teman-teman bisa nilai sendiri seperti apa ikannya. Untuk dot, rim udah mulai ada teman-teman. Dan untuk flaring tangan ya udah lumayan lah kalau segini, tapi masih dalam proses juga nih teman-teman. Masih saya naikin terus untuk mentalnya teman-teman. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya di video sebelumnya, ketika saya mereview atau di, kalau nggak salah yang judulnya itu kesalahan fatal ya ketika pemula memelihara ikan cana teman-teman. Dan di situ saya membahas tentang jangan ngasih pakan secara langsung, yaitu pakai tangan langsung teman-teman. Jadi harus pakai alat, karena itu sangat berpengaruh banget teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau misalkan teman-teman itu keep channel Stewarti, baru keep kayak gitu, atau dari mau yang ukurannya baby atau yang udah besar, itu menurut saya sih sama aja ketika untuk naikin mentalnya teman-teman. Nah, selain harus beradaptasi dulu, ikan ini tuh udah harus seenggaknya nggak mager teman-teman. Walaupun belum settle, tapi dia udah lumayan ada gerak-gerak. Jadi benar-benar dia beradaptasi dulu. Kalau bisa sih sampai settle teman-teman. Jadi untuk selama itu teman-teman jangan dulu ngasih kaca teman-teman. Nah, setelah nggak mager, terus apa namanya tuh, udah settle lah intinya. Pokoknya nggak pun bener-bener settle, tapi dia udah nggak takut sama kita, intinya nggak mager lah kayak gitu teman-teman, udah nggak takut sama orang. Nah barulah itu bisa dinaikin mentalnya. Nah yang kedua itu, ketika teman-teman nanti ngasih kaca itu jangan langsung dideketin teman-teman. Teman-teman itu bisa pelan-pelan untuk ngasihnya itu. Kalau misalkan dia ada ngerespon, barulah istilahnya agak dideketin. Misalkan dia ada flaring sedikit-sedikit, udah biarin, istilahnya sekitar 1 menit mungkin ya, di ini aja gitu, dikasih kaca terus di ini udah. Nah untuk selanjutnya itu di hari yang keduanya itu sama juga teman-teman, melakukan hal yang kayak gitu. Nah untuk yang di video sebelumnya itu yang saya bilang tadi berpengaruh jangan pakai pakan langsung itu, berpengaruhnya itu untuk flaring tangan teman-teman. Ya contohnya ikan ini saya nggak pernah untuk ngajarin flaring pakai tangan, tapi ketika istilahnya saya kasih tangan, dia langsung flaring teman-teman. Karena apa? Karena dia menganggap si tangan itu musuh teman-teman, jadi dia pasti langsung flaring. Bahkan ini ke kamera juga flaring teman-teman. Ini saya kamera gini, ini nggak saya kasih apa, dia flaring sana sini kayak gitu. Nah itulah teman-teman kegunaannya, jangan dikasih pakan secara langsung kayak gitu. Jadi ini tuh saya tuh udah nggak suka dikasih kaca teman-teman. Jadi ketika saya kasih pakan ya seperti itu, langsung dimasukin. Tapi sebelumnya saya kasih tangan dulu, saya ajak main-main dulu kayak gitu. Jadi si ikan tuh flaring setelah flaring dia pasti dapat makan kayak gitu. Dan istilahnya
nggak langsung gak digoda-goda dulu sama makanan kayak gitu. Tapi berbeda lagi kalau misalkan si ikannya itu belum settle, masih mager, itu baru nggak apa-apa dipancing sama tangan. Tapi setelah dia udah nggak mager, hentikan ngasih pakan atau digoda dulu sama pakan teman-teman. Kayak gitu. Itu sih dari versi saya ya teman-teman, mungkin itu bisa beda-beda kayak gitu. Nah, lalu untuk kenyamanan ikan itu sangat berpengaruh juga teman-teman, karena ketika ikan nyaman itu dia bakalan cepat beradaptasi, gak takut sama kita, entah itu nyaman dengan settingan tank atau lingkungan yang ada di sekitar, gak terlalu berisik gitu ketika saat baru di keep teman-teman kayak gitu. Jadi intinya bikin nyaman dulu si ikan teman-teman. Nah, untuk dot teman-teman bisa lihat, kita sekalian review aja ya teman-teman. Tuh full dot teman-teman banyak, dan mungkin ini masih bisa nambah juga teman-teman, karena tuh teman-teman lihat sendiri masih ada bintik-bintik yang masih belum solid atau jelas ya teman-teman. Tuh untuk krim lumayan lah ya, pinnya walaupun belum merah tapi putih udah ada, dan di bagian siripnya juga itu udah mulai ada biru-birunya teman-teman. Sebenarnya bukan biru ini sih, jadi agak keijo-ijoan, dan untuk corak di siripnya juga tuh udah mulai misah ya sama yang bagian atas tuh. Untuk pin bawah atau dorsal bawah itu udah mulai hijau toska teman-teman kayak gitu ya. Teman-teman bisa lihat sendirilah hasilnya seperti apa. Nah, jadi intinya ketika teman-teman mau naikin mentalnya itu bikin si ikannya itu nyaman dulu, jangan dipaksain pakai kaca kalau belum mau. Kalau misalkan dia udah mau, lakukanlah setiap hari, sehari 2 kali seperti itu teman-teman. Tapi dengan syarat jangan kelamaan juga teman-teman, karena si ikan belum terbiasa untuk flaring. Tapi kalau udah ada seminggu atau lebih, itu dia udah bagus ya. Intinya nanti teman-teman tahu sendiri karakternya kalau teman-teman memperhatikan ya kayak gitu. Dan ini alhamdulillah kayaknya bakal mangat-mangat juga, karena ketika saya ketok itu dia malah flaring teman-teman, dan agak kayak gigit-gigit kaca gitu. Nah, tapi teman-teman jangan dulu diketok kalau memang istilahnya si ikannya itu belum benar-benar flaringnya belum benar-benar stabil teman-teman, karena takutnya mentalnya nggak bagus. Kalau nggak bagus gitu nantinya bakal malah jadi ngedon teman-teman. Tapi kalau emang jiwa petarungnya atau mentalnya bagus ya diketok juga nggak apa-apa kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya intinya itu dari ikan nyaman, jangan dikasih pakan secara langsung, dan usahakan air selalu bersih teman-teman kayak gitu ya. Intinya dengan ikan nyaman itu pasti ngeluarin potensinya teman-teman. Saya rasa cuman itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan jelas saya ketika menjelaskan ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, share-nya teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman khususnya pemula ya teman-teman. Kayak gitu intinya, ikan nyaman kayak gitu. Nanti juga bakal flaring teman-teman. Jadi assalamualaikum dan bye bye.